Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Email Anjeli Sapa dengan NIM 220118103 dari kelas B11. Jadi pada video pembahasan kali ini saya akan membahas tentang pendidikan multikultural, yaitu yang pertama metode pendidikan multikultural, yang kedua media pembelajaran multikultural, dan yang ketiga materi pembelajaran tentang multikultural. Nah, pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi dari keberagaman budaya, etnis, suku, dan aliran atau agama. Kemudian metode. Metode adalah suatu cara atau proses sistematis yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Nah, adapun jenis-jenis metode dalam pembelajaran multikultural yaitu metode kontribusi, kedua metode pengayaan, ketiga metode transformatif, dan yang keempat metode pembuatan keputusan dan aksi sosial. Kemudian dalam pembelajaran kali ini metode yang saya gunakan yaitu metode kontribusi. Metode ini diterapkan dengan mengajak pembelajar berpartisipasi dalam memahami dan mengapresiasi kultur lain yang berbeda dengan dirinya. Alasan saya menggunakan metode kontribusi untuk membelajarkan pembelajaran multikultural karena dengan metode ini mengajak siswa untuk saling menghargai kultur atau budaya orang lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang media pembelajaran. Nah, apa sih yang dimaksud dengan media pembelajaran? Jadi, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi pelajaran kepada peserta didik dan dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan si belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Nah, adapun jenis-jenis media pembelajaran yaitu yang pertama visual, yang kedua audio, dan yang ketiga audiovisual. Pada pembelajaran kali ini media yang saya gunakan yaitu audiovisual, di mana media audiovisual merupakan media yang mampu menampilkan suara dan gambar. Nah, mengapa saya menggunakan media audiovisual? Karena dengan menampilkan video dapat menarik minat dan perhatian peserta didik untuk menonton video tersebut, di mana video tersebut berisi materi pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi pembelajaran yaitu menghargai. Halo teman-teman, namaku Galang. Aku berasal dari Jawa. Aku punya teman yang beragam loh. Husna dari Jakarta, Maria dari Batak, Rian dari Dayak, Bimo dari NTT, dan Vito dari Sunda. Orang tua kami memiliki pekerjaan yang sama. Kami tinggal di satu kompleks. Aku dan teman-temanku berbeda. Hai Galang, kumaha damang? Bukan hanya warna kulit dan logatnya yang berbeda, tapi juga keyakinan, adat istiadat, dan kesukaan. Assalamualaikum, Shalom, Namo Buddhaya. Kadang aku beda pendapat dengan mereka. Anak perempuan tidak boleh ikut main sepak bola sama anak laki-laki. Anak Batak paling gaul dan keren deh. Aku mengerti kok dan menerima kalau kita semua berbeda. Aku merasa gak ada masalah dengan perbedaan ini, malah makin asik dan seru. Karena makin banyak ide baru tentang permainan yang tidak aku ketahui sebelumnya. Engrang, congklak, Minecraft. Ketika bersama dengan temanku, aku ingin pendapatku dihargai. Aku juga ingin diperlakukan dengan adil dan ramah. Kupikir mereka juga ingin hal yang sama. Jadi aku pun menghargai pendapat mereka dan memperlakukan mereka dengan adil dan ramah. Tidak ada yang boleh mengejek ataupun menganggap suku sendiri lebih baik dari suku lainnya.
pasti kita semua langsung membela yang diejek dan menegur yang mengejek. Kamu jangan menghina dong. Ih, gak seru kalau begini. Memangnya kamu mau digituin? Orang tua kita juga saling berteman. Biasanya sih ibu saling berbagi makanan. Aku jadi kenal masakan dari berbagai daerah. Mamai. Walaupun kita semua BTS ARMY, aku juga bisa nyanyi lagu daerah loh. Karena aku sering bertamu ke rumah teman-temanku. Apuse kokondao, yarabe sorendoreri. Selain itu, kita juga ikut meramaikan hari raya yang dilaksanakan oleh teman-teman lainnya. Seru dan meriah. Tapi bukan berarti aku ganti keyakinan dan adatku ya. Keyakinan dan adatku tetap sama, tapi aku jadi ngerti dan menghargai keyakinan dan adat teman-temanku. Kalau dipikir-pikir, bangsa Indonesia ini seperti aku dan teman-temanku yang tinggal di kompleks ini. Isinya beragam suku, budaya, dan adat yang sangat kaya dan indah. Supaya kita bisa hidup berdampingan dengan aman dan damai, kita juga perlu menerima dan menghargai perbedaan. Inilah yang namanya toleransi. Aku senang deh temenan sama kamu. Kamu pengertian banget walaupun kita beda. Aku ingin lanjut bersahabat dengan teman-temanku sampai kita tua nanti. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa punya teman yang beragam ya. Sampai jumpa. Teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang sikap toleransi terhadap keberagaman. Toleransi berasal dari bahasa Latin, tolerer yang artinya dengan sabar membiarkan sesuatu. Toleransi dapat diartikan sebagai perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Bersikap toleransi berarti bersikap sabar, menahan diri, serta menghargai dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat. Berikut contoh sikap toleransi terhadap perbedaan suku, budaya, agama, ras, dan gender. Yang pertama, toleransi dalam keragaman agama. Kebebasan beragama dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pasal 29 ayat 2 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan adanya jaminan kemerdekaan beragama tersebut, segenap warga negara Indonesia hendaknya mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama. Toleransi antar umat beragama dapat ditunjukkan dalam sikap sebagai berikut: tidak menghina agama yang diyakini orang lain, tidak memaksakan agama kepada orang lain, menghormati agama yang diyakini orang lain, beribadah dengan baik sesuai ajaran agama yang dianut, hormat menghormati dan saling bekerja sama antar umat beragama, memberi kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk beribadah, menjaga kerukunan antar umat beragama, inter umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah. Yang kedua, toleransi dalam keragaman suku dan ras. Masyarakat Indonesia terdiri atas beragam suku dan ras. Tiap-tiap suku bangsa mempunyai ciri khas yang membedakan dengan suku bangsa yang lain. Ciri suku bangsa yang didasarkan atas ciri fisik disebut ras. Dan tiap suku bangsa memiliki ras masing-masing. Terhadap keragaman yang ada, kita harus saling menghormati dan mengembangkan sikap toleran. Masyarakat Indonesia yang terdiri atas beragam suku dan ras pada dasarnya merupakan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Jadi, dengan sikap toleransi antar suku dan ras diharapkan akan terjalin persatuan dan kesatuan bangsa sehingga dapat memperkukuh NKRI.
Teman-teman, sikap toleran terhadap keberagaman suku dan ras dapat kita tunjukkan dalam bentuk sikap dan perilaku baik kepada siapapun. Selain itu, kita harus menghargai dan menghormati harkat dan martabat setiap manusia dengan mengembangkan semangat persaudaraan dan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pergaulan sehari-hari, kita harus bisa menerima suku-suku dan ras bangsa lain. Yang ketiga, toleransi dalam keberagaman sosial budaya. Indonesia terdiri atas berbagai daerah. Tiap-tiap daerah dihuni oleh masyarakat Indonesia yang memiliki kehidupan sosial dan budaya sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia terdapat keragaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya dan diwariskan oleh nenek moyang kita dari zaman dahulu. Kita sebagai generasi penerus bangsa hendaknya senantiasa menghormati, melestarikan, dan mengembangkan berbagai bentuk warisan sosial dan budaya Indonesia. Bagaimana cara menghormati, melestarikan, dan mengembangkan berbagai bentuk warisan sosial dan budaya Indonesia? Yaitu bangga terhadap kebudayaan dalam negeri, menyaring budaya asing yang masuk di Indonesia, mengetahui dan selalu mencari informasi keanekaragaman budaya bangsa Indonesia, menghormati kelompok lain yang menjalankan kebiasaan sosial adat istiadatnya, menghargai hasil budaya suku bangsa lain, mempelajari dan menguasai seni budaya bangsa sesuai minat dan kesenangannya, melestarikan dan mengembangkan berbagai jenis seni tradisional seperti seni tari, musik, dan pertunjukan. Yang keempat, toleransi dalam keragaman gender. Tuhan telah menciptakan manusia menjadi dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Setiap orang hendaknya memiliki kesadaran gender, yaitu kesadaran atas konsep yang meletakkan kedudukan, fungsi, dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat sejajar. Laki-laki dan perempuan dapat bekerja sama dalam melakukan pembangunan nasional dan menciptakan harmoni sosial. Kemudian sikap menghormati keragaman gender, yaitu tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan dalam berteman, memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan, dan tolong-menolong tanpa membedakan jenis kelamin. Nah, dari video pembelajaran tadi dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan memiliki begitu banyak perbedaan, baik perbedaan suku, ras, budaya, maupun keyakinan. Akan tetapi, perbedaan itulah yang menjadi ciri khas kita sebagai manusia, dan sudah sepatutnya kita saling menghargai dan menghormati sesama kita. Sekian video pembelajaran singkat dari saya. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan teman-teman. Terima kasih.